Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim tugas akhir dengan judul Perancangan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid untuk charging station pada pos 1 Gunung Selamat. Saya Ahmad Fauzan dengan NIM 2106012140107 dari konsentrasi kontrol dan implementasi judul Perancangan Pembangkit Sistem berbasis logika padi. Horizontal instruksi pada pembangkit listrik tenaga bayi. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi dengan NIM 2066024 dengan dari konsentrasi kontrol dan implementasi dengan judul Perancangan Kontrol MPPT Fuzzy Logic di panel surya pada charging station di jalur pendakian ke Gunung Selamat. Saya Farid Darmawan dengan NIM 21060121114 dari konsentrasi teknik tenaga listrik membawakan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Pembangkit Tenaga Listrik Hybrid Solar Light untuk charging station di jalur pendakian Gunung Selamat. Potensi energi terbarukan di Indonesia hampir 3.700 gigawatt, yang dimana energi surya 3.200 yang hanya dimanfaatkan 300 megawatt, sedangkan energi bayu 150 gigawatt yang hanya dimanfaatkan sekitar 154 megawatt. Gunung Selamat salah satu jalur pendakian paling menantang di Jawa Tengah. Setiap tahunnya dikunjungi ribuan pendaki, namun akses energi di jalur pendakian masih sangat terbatas. Dari kondisi inilah kami mencari sebuah inovasi, yaitu sebuah sistem pembangkit listrik hybrid bayu solar yang mampu menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk charging station di jalur pendakian. Saya Farid Darmawan dan perancangan dan implementasi sistem pembangkit listrik tenaga hybrid. Di sini kami memakai turbin angin 5 bilah serta memakai sensor arah angin dan kecepatan angin dan panel surya 100 watt. Di mana turbin angin ini juga memakai generator 100 watt. Cara kerjanya, energi yang dihasilkan oleh turbin angin dan daya yang dihasilkan oleh panel surya akan lebih dahulu disimpan ke dalam baterai lithium fosfat berkapasitas 50 Ah 12 volt. Dari baterai, daya listrik dialirkan melalui MCB sebagai pengaman sistem, kemudian diteruskan ke modul buck boost converter untuk menstabilkan tegangan. Setelah itu, daya DC diubah menjadi AC menggunakan inverter 24 volt. Keluaran inverter kemudian disalurkan ke stop kontak untuk kebutuhan charging station, sekaligus mengalirkan ke beban lampu 20 watt yang berfungsi sebagai penerangan jalur pendakian. Dengan alur ini, sistem mampu menyediakan energi yang stabil, aman, dan berkelanjutan bagi para pendaki. Jadi di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang subjudul saya, yaitu perancangan sistem kontrol MPPT Fuzzy Logic pada panel surya untuk start charging station di pos 1 pendakian Gunung Selamat. Jadi di sini saya menggunakan panel surya dengan jenis SP180/100 yang dimana dia bisa menghasilkan kurang lebih sampai 100 WP. Lalu di sini juga untuk sistem saya sendiri, di sini terdapat dua inputan, yaitu yang pertama adalah input arus dan tegangan. Di sini ada sensor arus dan tegangan. Untuk sensor tegangannya sendiri itu menggunakan voltage divider, menggunakan dua resistor, yaitu resistor 100 kilo dan resistor 5,1 kilo. Lalu yang kedua, dia menggunakan sensor arus, yaitu ACS 7220 ampere yang dia dapat mendeteksi sampai 20 ampere. Dari kedua sensor tersebut nanti akan menghasilkan data cycle yang dibantu oleh Fuzzy dan nanti akan ditampilkan pada layar tersebut. Lalu selanjutnya adalah terdapat fan 12 volt yang berguna untuk mendinginkan rangkaian ketika MPPT yang digunakan mengalami overheat atau panas yang berlebih. Di sini saya akan menjelaskan subjudul dari tugas saya, yaitu perancangan sistem jauh kontrol berbasis logika padi untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Di mana sistem jauh kontrol ini memiliki beberapa perangkat. Yang pertama itu turbin angin, serta ada motor stepper yang berfungsi untuk mengatur arahnya angin. Di mana itu memiliki dua gear, yaitu gear besar dan gear kecilnya. Lalu di sini ada sensor arah kecepatan angin yang dimana itu untuk input dari si motor steppernya, dan ini ada sensor arah angin untuk mengatur sistem jauh kontrolnya juga. Nah, di dalam sini kita bisa melihat bahwasanya perangkat saya itu menggunakan microcontroller ESP32 untuk sebagai otaknya, yang dimana ESP32 ini juga bakal di outputnya bakal ada LCD-nya, serta dan sistem saya itu menggunakan microstep driver TB6600 yang dimana untuk mengatur dari sistem dari motor stepper NEMA 23. Nah, microstep driver ini itu memiliki beberapa inputan. Yang pertama itu ada ground dan VCC untuk power supply dari baterai ke microstep drivernya. Lalu ada A+, D+, dan B-, ini inputan dari motor steppernya, dan ada signal, itu ada pulse untuk mengatur kecepatan atau langkah dari microstepper, ada dir untuk mengatur counter clockwise atau clockwise dan arah dari motor driver, dan ada N dan plus itu untuk on off-nya. Nah, micro driver ini ada inputannya, itu ada satu putaran 200 langkah ini kita pakai, dan ada untuk dari micro drivernya ada driver namanya motor stepper NEMA 23 nya itu memakai arus 2 ampere. Itu bisa kita atur. Itu ada kayak on off-nya. Lalu kecepatan angin bisa kelihatan dari layar LCD ini. Saat ini anginnya 0 ketika diputar. Kelihatan ketika ada angin, maka dia akan membaca sensornya. Setiap 10 detik itu yang paling ini ada 1,54 ms. Lalu ketika makin kencang dia bakal 3,7 ms. Nah, sistem jauh kontrol ini memakai inputan dari errornya turbin dan kecepatan angin. Kontrol ketika WinFail membaca arah angin secara real time, data arah angin kemudian diproses oleh microcontroller menggunakan logika fuzzy, yang dimana menentukan besar error antar sisi arah angin dan turbin. Nah, jika terdeteksi, maka yaw kontrol akan menggeser turbin mengarah arah sejajarnya arah angin. Dengan sistem ini memaksimalkan tangkapan energi secara terus-menerus meskipun arah angin berubah-ubah.